Amerika kalah tuh sama Cina. Jadi dia merasa perlu menundukkan kembali Cina dengan cara-cara yang dia rancang sendiri. Jadi ini nggak peristiwa 2019-2020. Ini peristiwa dari mulai 2008, mundur lagi ke belakang 2007, mundur lagi ke belakang 2004, mundur lagi ke belakang di 2003. Jadi nggak bisa kita lihat peristiwanya itu peristiwa sekarang gitu. Kalau melulu hanya kita lihat peristiwa sekarang, kita akan gampang ngelihatnya dan kita tidak tahu ujung dari kenikmatan industri bisnis pada industri vaksin ini kemana, kita nggak tahu larinya gitu posisinya. Nah, saya mundur sebenarnya dari cerita SARS yang berkembang di Hong Kong, tudingan Saddam Hussein yang pakai senjata pemusnah massal yang tidak terbukti, lalu kemudian dialog saya dengan orang yang belajar betul tentang virus flu burung dan virus flu babi ini, serta membatalkan, begitu rupa membuat saya masuk ke dalam ekonomi politik kesehatan gitu ya, dan saya menjadi pembicara tunggal di Kementerian Kesehatan pada akhir 2014 itu membuat saya meyakini bahwa situasi kekalahan perang dagang antara korporasi melawan BUMN itu tidak tuntas gitu dan akan terus berlanjut, dan sekarang terbukti business to people sudah demikian hebatnya gitu. Kalau pertanyaan Anda singkat kayak gitu, saya singkat ini begitu gitu. Total terdikte. Jadi kalau maunya WHO dipenuhi terus kayak gini, ya kayak gini jadi jatuhnya. Saya bahkan menyebut, maaf, dengan mengutip kajian yang muncul di Amerika sendiri. Misalnya tudingan tentang, saya ngambil contoh gini, bahwa yang namanya IMF, World Bank, dan WTO itu adalah unholy alliance gitu posisinya. Unholy alliance kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu seperti di YouTube saya sebut sebagai aliansi busuk. Lalu saya mencoba mencari dalam perang industri farmasi kesehatan ini apa? Saya dapat WHO, saya dapat WHA, dan saya dapat lagi Gavi. Ini aliansi busuk. Hubungannya nanti dengan posisi bagaimana vaksin yang tidak jelas komposisinya, yang ingredientnya dari sana itu tidak jelas, itu yang relasinya seperti diumumkan oleh Microsoft Foundation lewat WOSCAR 2020-06-06-06 using human activity body. Ini mencurigakan kemana larinya, kenapa Microsoft Foundation sampai berani mengumumkan hak patennya kayak gitu. Nah, saya di situ saya mendapat keyakinan gitu. Ini sih bukan cuma sekedar soal C19 gitu. Pertanyaan kan begini, kalau dalam dunia intelijen sebuah penciptaan kondisi dirancang sedemikian rupa dengan simulasi, dan simulasi jadi kenyataan, itu kan artinya memang mereka merancang. Artinya John Hopkins University itu, John Hopkins yang di bidang kesehatan itu, yang kerjasama dengan Michael Bloomberg, yang kerjasama dengan Bill Gates, yang kerjasama dengan David Rockefeller, itu gimana ceritanya kok bisa begitu gitu? Kan muncul pertanyaan, apalagi kita dapetin sejumlah dokumen. Kita buka dokumen National Security Strategy of US 2002 misalnya gitu ya. Kalau kita buka dokumen National Security Strategy of US pada 2002 yang ditandatangani oleh George W. Bush pada 17 September 2002, dia sudah tegas-tegas menyatakan weapon of mass destruction, WMD, dan basisnya adalah kimia dan biologi. Jadi belum negara manapun. Tapi kan dia terkejut ketika China mengumumkan. Saya meretrieve data dari peperangan sejak awal abad 21. Kalau kita lihat misalnya pada 2004-2007, 2004 itu Bush sudah dituding membangunkan musuh-musuhnya Amerika. Sudah dituding seperti itu. Itu dituding oleh Newsweek, dituding oleh The Economics, dituding oleh berbagai media di luar sendiri. Tapi 2007 mereka masih bilang, no, we are still number one, kata The Economist. Artinya apa? Perang ekonominya udah tajam posisinya. Sudah tajam luar biasa tajamnya. Nah, ketika mereka menyatakan we are still number one, The Economist ini menulis kayak gitu, pada saat itulah sesungguhnya tingkat defisit neraca perdagangan Amerika makin tahun makin membesar, dan itu berbahaya bagi Amerika sendiri. Nah, di sana sudah terjadi kemelut sesungguhnya. Nah, 2008 jadi kenyataan. Kalah dia, 323 miliar US dollar minus dia. Nah, pada saat itu sudah terjadi perang antara korporasi melawan BUMN. Disitulah bahan saya di berbagai universitas, bahan saya di berbagai instansi pemerintah, bahan saya di berbagai diskusi seminar, saya sebut ini tidak akan berhenti di sini. Nah, dalam desain berpikir yang saya bangun lihat bangsa terbelah itu, ujungnya nanti adalah bagaimana Cina melawan Amerika dalam konstitusi masing-masing. Peperangan itu berlanjut 2008 ke 2010, 2010 sudah ada pernyataan balik lagi dari mereka soal virus. Ini juga menarik nih, kok mereka bikin lagi seperti ini? Itu makin meyakinkan saya bahwa sesungguhnya tudingan tentang Saddam Hussein yang menggunakan senjata pemusnah biologi tadi tidak ketemu, ini mereka makin terusin. Nah, pada rentang menjelang 2015 sebelum terjadi Black Monday,
24 Agustus 2015, dunia barat dikejutkan oleh dua hal. Yang pertama adalah rekayasa genetika yang dibuat oleh Cina. Saya ulang, rekayasa genetika yang dibuat oleh Cina. Satu. Yang kedua adalah cloning monyet. Ini rekayasa genetika yang dibuat oleh Cina itu membangunkan sejumlah ilmuwan di Amerika. Ini nanti Cina kalau gitu akan bisa bikin manusia seperti yang dia kendaki seperti apa. Itu logikanya ketika rekayasa genetika itu muncul. Begitu juga ketika mereka mengumumkan mereka sudah bisa membuat yang namanya cloning monyet. Ini juga berarti nanti mereka bisa menginjeksikan yang namanya komponen-komponen tertentu dalam tubuh manusia, sehingga nanti entar lahir orang-orang yang sesuai dengan kehendaknya, dengan karakter mereka buat gitu posisinya. Itu artinya ada konsistensi isu saya lihat. Jadi ada konsistensi isu dari mulai 2002 sampai dengan pernyataan bahwa Cina sudah berhasil merekayasa genetika, Cina sudah berhasil mengkloning monyet. Gak lama kemudian Cina mengumumkan 3 hal yang membuat kemudian Barat nggak enak sekali. Berhenti menggunakan US dollar, mendirikan New Development Bank, yang ketiga yang paling kencang dia bilang, kami akan meninggalkan neoliberal. Itu di situ nggak lama kemudian dia dirikan yang namanya Belt and Road Initiative, BRI atau OBOR dikenalnya. Apa artinya? Perang ekonominya makin tajam. Sementara pada posisi tadi 2004, 2007, 2008, 2010, ini belum sama sekali tertolong. Pada saat yang sama, pihak Republik nih, Partai Republik, itu digeregetan ngelihat Obama. Apa tudingan Condoleezza Rice pada saat itu. Ini Obama ngapain di tengah yang namanya Cina gegap gempita melakukan serangan habis-habisan. Anda tahu pada saat itu ketika di 2011-2012 Obama berteriak-teriak tentang TPP, Trans-Pacific Partnership untuk kawasan Asia Pasifik, untuk kawasan Atlantik, dia sebut sebagai TTIP, Trans Trade Investment Partnership. Ini kalau dalam kajian yang muncul, dan ini kemudian saya bawa di Kementerian Kesehatan, karena saat itu kita sedang bicara tentang Indonesia ke depan, saya bilang ini akan terjadi apa yang disebut dengan korporasi membajak kedaulatan sebuah negara dengan modal korporasi B2P langsung, karena aturan-aturannya diberikan keleluasan pada korporasi untuk masuk langsung. Saat itu saya melihat bahwa yang namanya Google, yang namanya Yahoo, yang namanya Android sudah sedemikian rupa ngegreget masuk, dan kita tidak sadar bahwa sesungguhnya serangan korporasi terhadap rakyat itu sudah bisa dibuktikan. Misalnya pada saat itu kalau kita ingat gitu ya, bagaimana BlackBerry sudah berhasil disingkirkan, bagaimana Nokia sudah berhasil disingkirkan. Pokoknya yang minggir-minggir itu udah habis-habisan. Saya cuma ngambil contoh bahwa kekuatan korporasi mendikte masyarakat tanpa melalui negara sudah terjadi. Itu di 2015. Terus berlanjut sampai akhirnya pukulan terhadap Black Monday tidak ada artinya. Tetapi jangan salah, Black Monday 24 Agustus 2015 yang memukul Cina itu justru yang terpukul adalah Rusia. Rubel jatuh 50%, merchant to merchant deadlock karena Visa dan Mastercard dikunci habis-habisan di Rusia. Marah Rusia. Balasannya adalah pemilu Amerika 2016. Saya ulang, balasannya adalah pemilu Amerika 2016. Nah, dari cerita seperti ini sesungguhnya perang yang namanya virus ini dia berakumulasi dengan perang ICT. Jadi kalau dalam desain berpikir saya, yang saya buat dalam buku Bangsa Terbelah itu, dia akumulasi antara trade war, currency war, ICT war, economic war, yang dalam model kelembagaan namanya IBRD versus New Development Bank, NDB. Jadi World Bank itu lawannya adalah NDB. NDB itu juga berhadapan dengan yang namanya Asian Infrastructure Banking, AIIB dengan ADB. Jadi Asian Infrastructure Banking yang dibikin oleh China, head to head-nya dengan ADB. Cina membuat itu semuanya. Jadi semua dibikin dalam kerangka seperti itu. Saat itu orang masih melihat sebagai sebuah sesuatu yang biasa. Saat yang sama, sebenarnya teman-teman di Amerika ini ngelihat betul ada sesuatu yang membuat secret society, the small society di sana itu gelisah nggak karu-karuan. Lagi-lagi Condoleezza Rice yang berteriak terhadap Bill Clinton, dan teriakan itu dibuktikan oleh Condoleezza sehingga akhirnya menanglah Trump, kalahlah Hillary. Yang orang lupa, kekalahan Hillary pada saat itu melawan Trump itu dimulai dengan satu dialog cantik antara Obama dengan Xi Jinping yang bermaksud melanggengkan TPP untuk kawasan Asia Pasifik. Dialog itu terjadi 2 kali. Pada cerita September 2016 dan November 2016. Di Guangzhou itu terjadi dialog menarik. Mereka saling menghormati. Kalimat penting saling menghormatinya begini. Mereka bilang, devaluasi itu tidak terjadi ya supaya kita tidak kompetisi dalam currency war. Itu terbuka mereka ngomongnya. Bahwa mereka bermaksud menghentikan currency war. Yang kedua, mereka bilang, Anda harus tunduk patuh ya pada Laut Cina Selatan. Itu Obama ngomong ke Xi Jinping. Tetapi di kedua belah pemimpin ini
itu menutupi satu posisi bahwa sesungguhnya Amerika sedang dalam posisi sangat tergantung pada Cina untuk mineral rare earth sebesar 82% bagi industri IT-nya, industri komputernya, industri militernya. Nah, di sini kan harus ada yang bisa membuktikan bahwa Cina harus dipukul habis-habisan. Dan Anda mesti ingat, sejak yang namanya Black Monday sampai dengan posisi terakhir Trump terpilih, jadi hampir kurang lebih 1,5 tahun, karena nanti akhirnya Trump cabut diri dari WTO, itu pernyataan Bloomberg, pernyataan Financial Times, pernyataan The Economist, pernyataan CNBC, hampir semua menyatakan menuding bahwa Cina akan mengalami krisis ekonomi, bubble ekonomi akan terjadi. Dan itu tidak pernah terjadi. Kampanye seperti itu tidak dimakan oleh orang-orang, karena Cina terus menggelembungkan, memainkan perekonomiannya. Kampanye berikutnya, Cina dianggap sebagai sumber masalah bagi perdagangan, justru dibuktikan terbalik oleh Cina. Silakan Anda keluar dari WTO ketika Donald Trump keluar dari WTO untuk yang namanya perselisihan perdagangan. Tapi sebaliknya Cina malah makin membuktikan bahwa dia kuat dalam perdagangan gitu. Di situ makin kuat sesungguhnya perang biologinya. Disitulah dia cari-cari kesalahan Tuhan gitu. Kalau saya ngeliat sini.